Gaji, 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 gaji. Halo sob, selamat hari ini. Gue sekarang berada di daerah Pamulang di Pendopoku. Kita mau ke acara ngabuburit Jimny. Ada mobilnya Exitos Merki. Nah, yuk. Kita lihat ada apa aja sih rame-ramenya. Ini dia. Ada juragannya. Ini kemarin ke Gap, sekarang ke Gap lagi. Apa kabar? Ini kawan lama di dulu. Thank you. Salam olahraga. Enggak? Iya. Itu dia. Om Roni Kusuma. Betul kan? Enggak. Belum ganti namanya? Belum ganti. Panggilannya Bang Oni sekarang. Oh, gitu ya? Panggilnya Bang Panggo. Kenapa jadi Bang Oni? Hah? Biar gampang aja. Oh, biar imut. Gimik dikit. Ayo. Masih belum pada ini. Oh, langsung buka kita. Oh, ya tenang, kita buka dari tadi. Apa kabar ini? Juragannya Jimny IND apa sih tulisannya? Bebas baca ya. Inilah pokoknya. Nah, ini. Oh, belakangnya. Kalau mau kaos-kaos keren langsung. Jadi jualan gua. Oh, kok jadi jualan sih? nggak masalah, komisi. Lihat. Jadi akan ada ngumpul-ngumpul nih ngabuburit Jimny. Acaranya apa aja, Om? Acaranya sekarang sih lagi kenal ibadah Tusi dari Lebak Bulus. Oh, lagi meet up dulu, meeting point dulu. Ya, di parkiran Carrefour Lebak Bulus. Oh, gitu. Jam 3 ini jalan ke sini. Udah. Habis Berapa itu, mobil yang kira-kira? Yang registrasi itu sekitar 50 lebih 50 lebih. mobil ya. Kalau orang ada Orang kali dua kali ya kali minimal dua, ya. Ada 100-an Wah, untuk peserta orangnya. mantap. Kayak gitu. Ya, Mantap. kita lihat nanti keseruannya apa. Tapi lihat tuh yang parkir, Ada yang door dipajang, ada door prize. Ada. Hadiah pintu. Hadiah Kalau pintu. yang ketiga pilih. Tiga kali. Itu mobil-mobilnya. Wah, udah dipajang. Nanti kita lihat tamu-tamu yang datang. Ya. Selamat hari ini. Nah, ini Pak Aris Indra, ini dari Indomobil. Apa kabar? Ini dulu salah satu pembalapnya Suzuki Sport Indonesia yang ngomporin pertama kali. Nah, ini dia nih, orang lama. Monggo, silakan Om. Aris. Nah, ini satu tim juga nih. Ini satu tim juga nih. Cuman udah nggak pakai Suzuki dia, pakai merek sebelah. Oh iya, hatinya tetap di sini. Kita mulai, kayaknya kita doa dulu boleh? Ya, doa ya, semua sesuai yang kepercayaan kita masing-masing ya. Kita semua semuanya muslim ya. Ada yang non muslim ya. Ya. Jadi semoga nanti ada titipan dari panitia, nanti ada kuis katanya. Ya, door prize ada Pak ya. Ada banyak nih, aksesoris ini ada BPKB menyusul. Cuma BPKB-nya lagi ditahan, ya.
Baru kena mata lang. Ya. Jadi kita doa dulu deh, biar acara kita ini berkah buat kita semua, ya. Doa menurut ujian masing-masing. Bagi yang muslim kita baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari silakan Mari, tempat duduk silakan Mari. Pakai perlu kursi Mas Arja? Enggak. Oke. Ini pentolannya Suzuki Sport dari awal. Plus dulu yuk, Mari. Jadi dari awal sampai sekarang pun. Aduh, nih ketemu bos-bos ini. Sebenarnya dulu waktu masih inden itu kalau kontak Mas Aris pasti keluar tuh. Iya. Silakan Mas Aris. Silakan Mari. Pakai online, silakan. Ya, di sini. Biasa main sama ayahnya, sekarang sama anaknya tuh. Ya, jadi saya terima kasih dulu Bang Oni yang sudah minta saya itu milestone Suzuki. Dan saya lihat di sini semua tokoh gimmick, tepuk tangan lah semuanya. Saya yakin lagi konvoy ada baut yang jatuh tahu, oh ini baut apa, karena sering apa. Nah sekarang mau janjian dulu sama Bang Oni nih saya nih. Saya kan kebetulan di industrinya, saya di Suzuki-nya. Jadi saya join di Suzuki tahun 79. Waktu itu langsung handle untuk tim manajer untuk motocross yang pertama. Habis itu langsung tim manajer untuk slalom, rally, dan yang terakhir adalah off-road. Ya jadi gini, Bang Oni kita masih janjian kalau ngomongin gininya sampai subuh nggak kelar-kelar. Saya tadi bilang sama Bang Dito tuh, itu juga sahabat saya. 100 gini tidak ada yang sama, percaya nggak? Jawab dulu. Ada 100 gini nih, 100-100-nya nggak ada yang sama, 1000 nggak ada yang sama. Entah peleknya, entah apa, nggak ada. Dan sekarang kan saya mau coba cerita industri saja ya. Kalau industri menarik nggak? Takutnya nggak menarik. Atau mau cerita ininya apa? Jimny story-nya. Nah itu. Karena Jimny story itu, wah saya pertama ini untuk seniornya nggak ada di sini. Zamannya dulu HCCI itu yang namanya Jimny. Itu waduh, dilecehin habis-habisan. Ceritanya ada saya pelakunya. Terus sekarang ini kan juga lagi hit nih. Loh, BRI. Saya bilang dari ini. Wah, sekarang harganya mahal. Saya bilang, Bang Oni, di Jogja teman saya bikin log BCA. Ada. Apa itu? Bongkar sasis, akalin. Jadi sekarang gampang kalau ada yang bilang long BRI, lihat STNK-nya, long bener ya. Begitu set short berarti BCA. Dia ada silabah. Ya, jadi yang pertama saya memperkenalkan diri dulu, saya Aris Indratmojo, saya join di Indomobil tahun 79 sampai 21 di extend 5 tahun. Yang saya handle adalah motorsport khusus. Yang pertama motocross dari awal, slalom yang awal, rally, yang terakhir paling seru adalah off-road yang nggak kelar-kelar. Ini kerjaan yang paling, kalau orang-orang kan off-road hobi, kalau saya kerja, bayangin aja ya kan, luar biasa. Ganti di ujung jaya itu nginep ganti kopling sampai terbalikin, itu kita kerja. Kalau mereka hobi, tapi akhirnya memang saya juga hobi juga sih. Jadi ya oke saja. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih. Saya yakin di sini adalah pencinta gini, baik pemakai maupun mungkin workshop, bengkel atau apapun. Pokoknya saya salut lah.
namanya apa yang nabrak mobil apa Rubicon ya atau Fortuner ya, SUV nabrak mobil Brio ya. Terus satu. Terus ada lagi nggak yang keributan di jalan raya lagi? Ada? Macan nabrak Yaris. Hah? Macan nabrak Yaris. Macan nabrak itu lain. Ada nggak lagi? Road rage ya atau keributan di jalan raya. Banyak sebetulnya Wak, cuma nggak dipublikasi aja. Kenapa? Bener ya, sekarang ini. Kenapa kita itu di jalan tuh harus ribut? Ini kita sadar nggak tuh hal ini sebenarnya? Di mana sekarang kesadaran kita mengemudi itu nyaman? Apakah ada faktornya satu, faktor psikologis? Ya, dia sebelum nyetir itu punya masalah. Begitu nyetir, jadi kebawa habit mengemudinya. Lalu keadaan eksternal, mungkin sekarang itu tambah macet, bener nggak Om itu? Betul. Macet, mau jalanannya kredit macet. Ya. Pusing juga tuh. Jadi itu salah satu mental mengemudinya jadi rendah, tidak kepikirkan untuk lebih nyaman dan selamat dan amannya. Iya, betul juga. Nah, di sini menurut Om Dito apa sih kiat-kiatnya sebelum kita nyetir nih? Sebelum duduk di kemudi itu apa yang harus kita lakukan kira-kira? Ya, yang pasti tenangkan pikiran dulu. Terus tujuan kita mau ngapain? Tenangkan pikiran, ya. Lalu Ya, berdoa udah pasti. Doa. Nah, apa lagi? Ada yang punya? ada masukan teman-teman? Ada punya masukan? Lapar jangan sampai, betul. Kalau lapar itu biasa sumbunya agak pendek emosinya ya. Ya, logika tanpa logistik biasanya nggak jalan gitu katanya. Katanya Gak kan. punya jeep nih, Allahu Akbar. Bro, kalau lu punya jeep, punya FJ segala macam boleh, tapi punya jeep ini harus. Wajib Wak. Ya. Nah, kira-kira boleh nggak kita teman-teman ini, saya bilang tadi, kita anak penghobi, anak komunitas, tapi kita bisa santun nggak di jalan kira-kira? Jadi kesan-kesan orang mobil jeep itu seluntul itu bisa kita tepis nggak kira-kira? Sama itu. Pengguna bahu jalan. Ada nggak di sini pengguna bahu jalan? Ya, boleh. Kadang-kadang apa sih yang bahu jalan Om? Gara-gara melihat ini salah penggunaan hazard. Selama ini dia lihat pakai hazard tuh orang konvoy ngebut, bener nggak? Ya, itu. Nah, kali ini dilihat di pinggir jalan tuh ada hazard. Diambilnya pinggir jalan, tahu disangkanya konvoy, rupanya ada truk berhenti, Wak. Ya. Ya, Terus terjadinya apa? pantat truk itu dicium. Nah, pengen kenalan dia. Kayak kenalan. Jadi penggunaan hazard, jalan di bahu jalan itu salah satu contoh apa ya namanya? Sumber awal kecelakaan itu kebanyakan adalah kekonyolan dalam mengemudi. Mungkin nggak kita itu kurang edukasi. Oh, di sini ada Om Setia Budi nih, mungkin bisa bantu. Nah, Om Setia Budi, boleh bantu Om? Ayo Om, monggo. ayo Om sini Om. Ayo Om sharing sama Ayo, kita, Om. Ayo. Sama-sama sini Om, rame-rame Om. Ayo Om. Jadi Om Setia Sharing, Budi sharing. ini kemudian dia salah satu praktisi di lalu lintas. Ya. Nah. Jadi mungkin beliau bisa sharing. kan? Ayo Om, ayo Om. Sini Om, sini Om. Om Setia Budi. Sini Om. Ayo Om, ayo Om. Ayo Om, kalau nggak kita samperin. Iya, samperin. Samperin aja. Samperin. Coba kiat-kiatnya. Lu tanya dong. Kita berdua ini dibayar berapa nih? Kan kata lu bilang tadi kita bukan komersil dong. Oh iya. Ya kan yang penting kita edukasi. Ayo, mumpung ada orangnya kita samperin. Silakan Om. Memberikan pencerahan pada teman-teman. Nah, kan berdiri juga kan dia. Ini bangun juga dia. Ayo Om, kita tiktokan aja, sharing Om. Senior saya, Om Memes bilang kalau Jimmy nggak apa-apa, setuju nggak? Jangan. Om, kira-kira yang selama ini mungkin menurut Om tuh apa sih membuat orang tuh cenderung di jalan itu jadi agresif, ya? Jadi semau-maunya, ya agresif ke pihak lain tanpa mau mengalah. Kira-kira apa Om? Dari sisi pandangnya, Om. Aku harus mikir ya. Wes aku mau saya ayo. Malam minggu suruh mikir. Ya, saya pikir agresif itu salah satu sifat. Sifat Om. Sifat. Setiap orang itu ada sifat baik dan sifat jelek, negatif dan positif. Sifat anabolik itu adalah sifat yang positif dalam diri setiap
manusia itu ada, atabolik itu yang negatif. Tinggal bagaimana kita mengelola. Kalau memang ingin selamat di jalan, mengutamakan anabolik tadi itu. Satu yang perlu Bapak atau teman-teman saya di sini, saudara-saudara semua, sifat tenggang rasa. Tenggang rasa. Tenggang rasa. Jadi tenggang rasa itu tidak hanya pada saat kita ketemu orang secara langsung, tapi menggunakan mobil. Karena semua orang punya kepentingan di situ, yang penting. Ya kan? Semua orang di dalam kendaraan itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Punya kepentingan yang harus kita hargai. Nah, kita tuh bersosialisasi. Sosial tidak hanya ketemu langsung, tapi dengan sesama pengguna jalan itu adalah sifat sosial yang nampak bagaimana cara mengemudi yang benar terlihat di situ. Nah, kita semua pengguna jalan semua nih Om kira-kira ya Om ya. Ya. Ini udah cukup ya. Cukup Om, terima kasih buat Om. Yang Budi. penting sifat anaboliknya itu yang utama, yang kita jaga. Terima kasih untuk Om Budi, terima kasih. Bukan. Selesai dong. Lagi. Nah, ternyata Om Dito sifat anaboliknya tadi Om Dito. Ya, kembali ke pribadi masing-masing ya. Bahwa keselamatan itu penting atau hanya cantelan. Nah, setahu saya ya di negeri kita ini ada hukumnya ya, hukumnya di mana diatur di Undang-Undang 20 tahun nomor 22 tahun 2009. Iya Budi ya. Di mana kita itu ada diatur undang-undang dalam berkendara. Ya, jadi jika ada kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia, Betul. ada ya, benar ya Ada. Budi ya. Ada. Itu ada sanksi hukumnya. Contoh, pernah dengar kasusnya Saiful Jamil nggak? Yang meninggal siapanya? Tapi dia kena hukum nggak? Kena, ya. Kena, walaupun istri sendiri. Tapi amin-amin, jangan sampai kejadian ke kita ya. Ya, jadi semua itu diatur, bukan nakut-nakutin, tapi inilah faktanya, ya, untuk berkendara di Indonesia. Ya, lalu apa lagi artis ada? Itu Barusan disebutin Vanessa sama Angel, ya. Nah, di Vanessa Angel banyak pendapat-pendapat, mungkin karena ada distraction ya dalam mengemudi. Tapi kalau analisa gua nih, almarhum itu sebetulnya bisa selamat kalau dia pakai safety belt. Safety belt, betul, safety belt. Itu hal sederhana yang jarang dipakai oleh beberapa orang yang memang soal safety untuk kita pribadi itu hanya karena ada polisi. Bukan karena keselamatan. Bukan keselamatan dan bukan karena sayang nyawanya sendiri. Tapi sebenarnya punishment-nya juga gede sekarang ya, benar nggak? Ya, ada etle ya, benar nggak sekarang ya? Kalau nggak pakai safety belt itu berapa? 5.000 minimum, ya. Nah, ternyata safety belt itu bukan hanya untuk pengguna di depan sekarang, di belakang, ya. Kenapa? Safety belt adalah alat keselamatan paling utama, nomor 1. Yang kedua apa? Airbag, ya. Oh, ada kaos. Di airbag itu selalu nggak ada tulisan SRS. Yang terpanjang SRS-nya, ayo. SRS, ayo. SRS, ayo. Yang Siapa tahu aja? singkatannya SS. Wah, ini mau udah pasti nih. Safety kurang tepat sedikit. Ayo, jangan ada yang googling. Jangan ada yang googling. SRS. Ayo, sedikit lagi Om. Ayo, apa? Siapa ayo? Maju. Ayo langsung maju. Ah, udah gue. Ayo langsung. Ini Tiga. kaos bagus loh, ini kaos bagus nih. 2. Ayo. Ayo. Ganti. Diperbaiki. Oke, secondary restraint system. Alat keselamatan yang nomor 2. Wak, kenapa nomor 2, Wak? Karena yang utama itu seat belt, Wak. Oh, seat belt. Ya, jadi mending mana? Mobil ada seat belt tanpa airbag atau mobil ada airbag tanpa seat belt? Seat belt yang pertama. Seat belt, Wak. Seat belt. Makanya si airbag itu adalah secondary restraint ya. Restraint itu alat keselamatan. Bicara soal safety belt, sorry tak potong. Oke, monggo silakan. Gue punya kawan, kebetulan accident di Jalan Tamrin waktu zaman kabut-kabutan.
mobilnya mobil mewah pada saat itu, mobilnya kecelakaan karena kebut-kebutan, terbalik dan segala macam, kabinnya utuh, cuman dia meninggal dunia. Oke. Tidak pakai safety belt dan dia kena airbag, lehernya patah di tempat dan langsung meninggal. Jadi fungsinya mobil yang sekarang yang bagus-bagus itu kalau tidak pakai safety belt, walaupun sudah ada airbag di kanan kiri depan belakang, kalau nggak pakai safety belt resikonya besar. Dan sekarang ada sistem juga ya, mobil yang belum pakai dimasukin seat beltnya, dia nggak bisa akselerasi. Ya, Harus ada pakai juga. belt premier. Ada yang bunyi alarm aja tapi sekarang gampang diakalin pakai yang Pakai kami. Nah, itu sama satu lagi Pak. Ada yang modelnya suka seat beltnya dipasang di kursi, ya baru dipakai. baru di Harusnya Saya 3 depan. detik. Siapa itu siapa? Tunjuk. Siapa ngaku? Ada yang ngaku nggak? Siapa yang ngaku duluan? Ayo, yang berani ke depan sini. Ngaku. Oke. Kasih kaos lah. Kaos. Kejujuran. Nah, tapi habis itu nanti gua kasih tahu kenapanya, bahayanya. Coba kasih ada nggak? Atau apalah stiker boleh? Oke, ini kaos dari dari CBND. Oh. Nah, Nanti aja buat ngambilnya aja ngambil konten. Ya, terima kasih ada untuk kejujurannya. Jadi nggak apa-apa di sini kita jujur tentang Tapi yang bahayanya pada saat kursinya aja yang dikasih seat belt, terus begitu kita duduk baru kita ambil yang melintangnya ke depan, begitu ada accident pinggang kita nggak akan dipegang. Jadi begitu ada impact kita merosot ke bawah. cara pakainya ya. Betul, harus dipakai yang benar. Boleh kita jelasin? Oh boleh, silakan boleh. Yang pertama pakai seat belt itu harus rata, rendah. Ya, ratanya tuh harus betul rata di dada kita. Dan bagian tulang ini itu ada di tulang Ya. tulang belikat. Kenapa begitu dia menegang tuh ya ada yang nahan tulang. Jangan di leher, kuat nggak leher yang nahan. Makanya sekarang tuh udah ada adjustable untuk naik turun atau ada namanya car seat adaptor. Ya, jadi biar si seat belt itu tidak di leher tapi di tulang. Nah, untuk di bawah yaitu ada di tulang pinggul. Tarik ke tengah antara pusar dengan kemaluan di tengah. Ya, even orang hamil atau perutnya agak kecil kayak saya juga harus pakai di tengah. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi jangan dipasang dulu ya. Ya, pasangnya jangan di kursi. Kursinya nggak bakal kenapa-napa. Jangan kursinya yang dikasih seat belt. Nah, yang di bawah itu kenapa harus rendah, Om? Harus rendah karena dibuat. Yang ada pinggul yang nahan ya. Iya, ada yang nahan. Bukan perut kita yang Begitu ada impact itu badan kita nggak akan merosot ke bawah. Dan itu udah pernah beberapa kali terjadi, orangnya masuk ke bawah setir karena dia nggak ditahan pinggangnya, dia langsung merosot ke bawah. Kalau mau membuktikan silakan dicoba, nggak apa-apa. jangan. Ya mungkin ada yang bilang itu cuma ngarang-ngarang aja kan. Ya, boleh ngetes kan sudah ditarik, cetek. Tapi sama halnya Om dulu orang ngetes airbag, Om. Oh, Jangan dites airbag, Om. Ya, jangan dites, jangan. Bahaya. Kalau sih boleh dites, kalau yang ngunci berarti masih fungsi. Nah, itu sama juga kalau kita teman-teman pada mulai mau main off-road ya. Oke, untuk yang off-road nih. Nah. Ini ada pecinta off-road juga di sini ya. Gimana? Ada satu pertanyaan. Oke. Seat belt itu di off-road yang tidak boleh pakai seat belt pada saat ngapain? Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Ada pertanyaan. Om, ada kaos lagi, Om. Ada yang bisa jawab nggak? Habis kaos. Dari siapa nih? Sekarang Kaos yang dipakai aja lah, copot nggak apa-apa. masih ada. Ini nanti simpan dulu ya. Oke. Selama berkendara, ada saatnya kita tidak harus pasang seat belt. Ya, Di off-road ya. di off-road. Oke, silakan. Sebetulnya di off-road sama di on-road sama sih sebetulnya. Waktu crossing sungai Iya. nggak boleh dipakai. Gimana Pak? Iya. Kalau keadaan on-road, kapan tidak pakai seat belt? Pakai terus kalau pakai terus. Saya tambahin pada saat kita refueling bensin, ya, Atau pada saat melintasi banjir? ya. Tapi itu tidak disarankan melintasi banjir karena
Tidak ada yang namanya jadi pahlawan. Kalau ada banjir gimana tipsnya? Tunggu contoh soal. Ya, biar orang dulu lewat. Wah, lewat dah. Wah, tenggelam. Ya, lanjut. Ya. Jangan jadi sosok Superman, gua Jimny. Ya, kita bukan perahu, Pak. iya, Jimny ini ringan, Wak. Tadi dengarkan cerita Om Aris, di kali itu mereka bisa nyebrang bukan karena ada traksi, ngambang. Om, warna Jimny kuning nggak Om kemarin Om? Ya, ngambang. Ya, jadi Ada tips lagi, Pak? boleh silakan. Teman-teman kan pada pakai Jimny atau yang mobil-mobil seperti ini kan sering lewatin banjir, ya? Gagah dong mobil kita lewat banjir. Kalau pada satu saat mobil kita hanyut tiba-tiba, apa yang harus kita lakukan? Apa? Loncat. Ada lagi? Mobil kita hanyut nih. Ada lagi ya? Ada lagi yang tahu nggak harus ngapain? Ngapain dong? Ya? Buka download berarti buka kunci itu. Oke, ada lagi? Turunin kaca. Yang pasti safety belt dibuka. Terus kalau mesin kita masih hidup, mobil kita ngambang, hanyut, buka pintunya. Supaya mobil kita tenggelam, dapat traksi, bisa kita bergeser ke tempat yang lebih aman. Tapi kalau mau coba boleh. Ada pilihan hindari, ya. Hindari. Hidupnya penuh pilihan, ya. Mau benar? Setuju ya? Setiap kegiatan ada resiko nggak? Resiko ada pilihan nggak? Selamat atau celah? Resiko ada tahu nggak? Bisa dihilangkan nggak resiko? Hah? Siapa bilang bisa dihilangkan? Ayo. Resiko hanya bisa diminimalisir. Kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Ya, kapan dia datang, kapan dia mau terjadi itu nggak pernah tahu. Nggak ada kasih kisi-kisi. Ya, oke. Kayaknya cukup dulu kali ya. Ya, bisa sampai jam 3 pagi kita. Iya. Door prize. Door prize.